Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al awal hadha an-nahari salahan wa wasatahu najahan wa akhiruhu falahan. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya, hidayahnya kepada kita semuanya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat rohani jasmani, dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini kita berusaha untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain salat, kita melaksanakan keperluan thalabul ilmi, mencari ilmu. Alhamdulillah, kajian syuruk pada pekan ketiga akan dimulai kembali, yaitu kajian oleh Ustaz Miftahul Surur. Alhamdulillah sudah ngimami kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, ilmunya bermanfaat untuk kami semuanya, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat hari ini syuruknya pukul 6:06 ya Pak. Kita tutup dengan pertanyaan sebelum tibanya waktu syuruk. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita semuanya, sehingga bisa beraktivitas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hari ini kita akan membaca satu ayat sebagai dasar pembahasan kita pada hari ini. Saya baca kemudian nanti ditirukan. Tapi sebelumnya mari kita doa mohon ilmu yang berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'
wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayatnya, ya saya baca kemudian ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba kita baca satu ayat penuh. Saya baca. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui bi annallaha yara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Inilah hari ini pembahasan kita, nanti kita gabungkan dengan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insya Allah akan kita pedomani dalam kehidupan kita. Ayat yang kita baca barusan ayatnya pendek, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayat ini dari kecil kita hafal. Anak-anak kecil sekarang juga hafal. Bahkan sekarang anak-anak TK itu hafalannya sudah panjang-panjang. Kadang jam ad-duha ke bawah itu sudah hafal semuanya. Anak SD hafal semuanya. Namun Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi lebih dari itu harus difahami maknanya dan juga kemudian diamalkan isinya, kemudian didakwahkan. Lalu kita istiqomah dengan Quran sampai kita mati. Maka ayat yang pendek ini nanti bisa kita ambil pelajaran yang banyak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Kita ngaji begini Allah melihat. Kita di rumah Allah melihat, dimanapun Allah melihat. Maka ini mengajarkan kita muraqabatullah. Dan pembahasan kita hari ini yang berkesesuaian dengan ayat ini adalah babul haya, bab malu. Hari ini bab malu perlu kita munculkan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan tentang bab malu, sifat malu itu dalam banyak hadis. Dan hari ini nampaknya hadis-hadis tentang sifat malu harus kita munculkan kembali, karena hari ini sifat malu itu kok kayaknya justru menjadi aib bagi orang hari ini. Ngapain lu malu? Ngapain kamu malu? Kenapa kamu malu? Saya enggak malu, Bong. Saya senang. Nah, jadi sifat malu itu mulai diremehkan oleh orang-orang generasi hari ini. Maka kita perlu memunculkan kembali, kita baca kembali hadis-hadis tentang malu. Seberapa besar perhatian Islam tentang sifat malu? Seberapa besar perhatian Rasulullah tentang satu sifat mulia ini? Kita ini mengenal banyak sifat.
ada orang amanah, ada orang jujur, ada orang sabar, ada orang pandai syukur, ada orang ini dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan salah satu sifat mulia adalah punya sifat malu. Coba ada orang badannya gede, badannya tegap, sekolahnya tinggi, tapi nggak punya sifat malu. Kira-kira bagaimana orang itu? Bapak Ibu pernah lihat berita seorang dosen ngeludahin orang? Pernah dengar berita itu? Ini kan secara keilmuan tinggi, tapi kepleset pada sesuatu yang menimbulkan orang lain aja malu lihatnya. Kita nggak usah sebut nama, tapi ini contoh bahwa kalau orang itu bentengnya hilang, yaitu sifat malu, dia melakukan apapun yang dia mau. Maka kita baca hadis-hadis tentang sifat malu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah da'hu fa innal haya'a minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Pada saat itu ada orang lagi ngobrol, satunya nasihati temannya untuk tidak punya malu, untuk tidak malu. Kamu ini jangan malu begini, dinasihatin. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Jadi sifat malu itu mendatangkan kebaikan. Baik, dalam sebuah masyarakat itu semuanya berjalan dengan baik kalau masyarakatnya masih punya sifat malu. Karena kehilangan sifat malu itu bukan kehilangan satu sifat. Tapi kalau sebuah masyarakat kehilangan rasa malu, maka tatanan sebuah masyarakat bisa berubah total. Bisa rusak masyarakat kalau sudah kehilangan sifat malu. Ya. Jadi jangan diremehkan malu ini. Ini sifat yang dipuji oleh Rasulullah, sifat yang disenangi oleh Allah, maka ini pasti sesuatu yang besar. Maka kalau sebuah masyarakat kehilangan rasa malu, maka kerusakan yang akan terjadi. Yang pertama, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, yang awalnya itu menjadi syariat yang dijaga, tapi karena banyak orang melakukan 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya budaya malu itu hilang, maka benar dan salah menjadi kabur. Contoh, ada orang buka auratnya di jalan. Kita semua ini muslim. Bahkan dari kecil sudah diajari auratnya laki-laki apa aja Pak? Dari pusar sampai lutut itu aurat. Aurat itu nggak boleh dilihat. Auratnya perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dulu zaman Nabi pernah terjadi gara-gara ada orang jilbabnya ditarik paksa, itu menyebabkan perang. Tapi hari ini kita dalam kondisi aman, tapi karena bentengnya hilang,
hari ini kaum muslimah di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mana-mana buka aurat. Karena sudah nggak ada malu lagi dan mengatakan itu biasa, maka rusak tatanan. Bahkan orang yang peduli dengan aurat itu pun nggak bisa berbuat. Contoh, saya ini di masyarakat mungkin orang anggapnya ustadz. Tapi kalau di jalan lihat orang auratnya tersingkap, pakai baju sembarangan, saya nggak bisa negur sembarangan. Mengapa? Saking banyaknya. Tidak mungkin saya jalan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, saya harus kemudian mengingatkan orang yang buka aurat. Ya bisa-bisa ngomong terus saya ini. Jadi kayak orang gila kita nasihatin orang di jalan, saking banyaknya. Maka batas antara hak dan batil itu menjadi rancu. Ini yang benar yang mana? Ternyata hari ini orang buka aurat itu saking banyaknya karena sudah nggak ada malu lagi. Bahkan bukan hanya itu, hari ini aurat itu menjadi dagangan yang bisa mendatangkan duit. Tambah rancu lagi. Bukan hanya buka aurat biasa, tapi buka aurat itu menjadi sumber penghasilan bagi beberapa orang. Budaya malu itu kalau hilang, bukan hanya sifat malunya doang yang hilang, tapi tatanan masyarakat yang akan hilang, rusak semuanya. Coba itu baru satu contoh ya, yang ada di sekitar kita. Betapa hilangnya rasa malu merusak tatanan semuanya. Ya. Jadi masalah aurat saja kita udah kelihatan, oh iya, harusnya sih malu, harusnya. Ya, dan ini harus ditanamkan dari kecil. Di rumah setidaknya kalau punya anak gadis, nak, ayo jilbabnya yang bagus, malu sama Allah. Malu kita ini kalau buka aurat sebelum berangkat begitu. Biasanya kalau orang itu masih jaga auratnya, coba kalau kita itu ngetok pintu orang. Tok tok tok, assalamualaikum. Mengapa syariat salam itu sampai 3 kali? Kalau kita bertamu salamnya sampai 3 kali. Salah satunya memberi waktu untuk orang di dalam rumah kalau masih belum tertutup auratnya supaya siap-siap dulu. Itu hikmahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Oh bentar, pakai jilbab dulu. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya bentar. Tutup dulu. Baru kemudian menemui tamu. Tidak langsung nyelonong. Bahkan di dalam Islam itu ada aturan unik kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih. Ada orang kok ngintip rumahnya orang lewat jendela ataupun lewat lubang pintu yang terbuka, itu kalau kita colok matanya nggak dosa. Coba bayangkan, kenapa? Menjaga supaya aurat tuan rumah itu nggak dilihat. Jadi tidak ada kisos bagi orang yang nyolok matanya orang yang ngintip-ngintip. Saking Islam itu menjaga aurat. Tapi hari ini Masya Allah, dunianya sudah berubah. Ketika sifat malu hilang, tatanannya menjadi kacau, yang hak dan batil nggak bisa kita ini bedakan. Ada anak kecil lahir nih, taunya pakaian itu ya begitu. Dia lahir di Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ketika lahir tidak melihat bahwa berpakaian syar'i itu adalah aturan agama, itu baru lahir. Makanya dia tumbuh, dia tidak melihat orang sekitarnya itu nutup aurat. Makanya itu dalam benaknya, oh pakaian itu ya begini. Bayangkan baru lahir, dia belum sempat belajar. Dia belum sempat belajar dari sekolahan, tapi dia sudah belajar dari lingkungan.
oh pakaian itu begini, rusak. Dari kecil saja sudah melihat kondisi masyarakat yang rusak karena rasa malu yang hilang. Makanya kalau dia tumbuh beli baju yang modis, beli baju yang buka aurat, beli baju yang bagaimana, itu dia tidak merasa salah. Karena dari kecil dia dididik oleh lingkungan yang membuka aurat. Dan ini terjadi di negeri kita ini, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang nasihati temannya tentang malu, da'hu fa innal haya'a minal iman, ya. Biarkan aja, malu itu bagian daripada iman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haya'u sifatun fin nafsi tahmilul insan ala fi'lin ma yujmalu wa yuzayyinu wa tarku ma yadnusu wa yushinu, ya. Jadi sifat malu itu adalah sifat dalam jiwa yang menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu yang bagus-bagus saja, ya. Atau dia disebutkan khuluqun yamnahuhu Allahul 'abda wa yahbalhu alaihi fayakuf an irtikabil qaba'ih warrada'il, ya. Sifat yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan serta mengharuskannya untuk melakukan perbuatan bagus. Nah, tapi karena hari ini sudah hilang sifat malu ini, maka sudah nggak peduli bagus atau tidak. Ya, menurut dia pakaiannya sudah bagus. Bayangkan, Pak, tren hari ini semakin kesini semakin aneh. Tren baju, baju yang celana jin robek-robek itu, celana jin robek-robek. Kita kan tahu ya, jin robek-robek itu ya, celana yang robek-robek itu harganya jutaan, Pak. Saya juga heran, celana jin robek-robek itu harganya jutaan. Kira-kira kalau orang punya pakaian jutaan, kemudian dikatakan kamu pakai pakaian begini malu-maluin, gak terima. Kenapa? Mahal itu. Malu-maluin gimana? Kamu tahu gak harganya celana saya ini? Ini jutaan. Loh, justru dia merasa keren. Sesuatu yang harusnya dia itu memalukan, tapi karena sekarang dibungkus dengan harga yang mahal, makanya sekarang dia nggak terima. Justru mengatakan ini yang paling keren. Bajumu begini 50.000, ini celana saya meskipun robek jutaan. Pakaiannya perempuan yang minim-minim itu harganya jutaan. Maka nggak terima kalau dikatakan ini malu. Malu apanya? Ini pakaian saya jutaan. Nah, malah pede dikarenakan aurat itu hari ini menjadi sesuatu yang bisa diuangkan, ya, diuangkan. Baik, marilah kita bahas hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih, atau dalam riwayat lain 60 cabang lebih. Yang paling tinggi dari tingkatan iman adalah la ilaha illallah. Yang paling bawah dari tingkatan iman adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu itu bagian dari iman. Jadi malu itu iman. Jadi orang kalau nggak punya malu itu imannya pasti bermasalah. Jadi malu itu bagian dari iman. Sholat bagian dari iman, zakat bagian dari iman, amar ma'ruf nahi munkar bagian iman, sabar bagian daripada iman, orang syukur bagian dari iman. Ternyata malu itu bagian dari iman.
Jadi nggak bisa disepelekan sifat malu. Dia bagian dari iman. Ya. Dirahasiakan, kira-kira malu itu cabang nomor berapa? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas malu bagian dari iman. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malu sudah hilang, yang pertama batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang kedua, lisan tidak terjaga. Dan hari ini terjadi di masa kita di mana lisan bebas berbicara apapun dan dimanapun. Anak-anak kecil Pak hari ini itu dikit-dikit sekarang menyerap daripada perkataan orang Jawa Timuran. Ini Jabodetabek ini. Ini fenomena masyarakat sekarang. Perhatikan anak kecil sekarang kalau ngomong, iya cok, kenapa cok? Sekarang ini. Itu kan sebenarnya kalimat misuh orang Jawa Timur sono yang mengatakan jancuk itu. Tapi sekarang itu merembet bahkan ke Jabodetabek. Anak-anak kecil kalau ngomong selalu ada coknya di akhir. Perhatikan kalau nggak percaya bapak-bapak sekalian. Anak-anak SD, anak SMP, anak SMA selalu ada ucapan itu. Saya kadang ngomong, maksudnya apa? Mereka, ya bahasa kekinian aja. Bahasa kekinian. Ada orang yang dikit-dikit ngomongnya ada anjingnya. Di ujung kalimat selalu ada anjing. Oh, iya anjing. Iya anjing. Loh, kenapa selalu ada anjingnya di belakang? Kenapa kok selalu ada anjingnya? Kadang disisipi kata bego. Iya bego. Iya bego. Loh, kenapa selalu ada begonya di ujungnya? Itulah pergeseran luar biasa termasuk dalam ucapan. Rusak semuanya, lisannya tidak terkontrol. Itu bermula dari hilangnya rasa malu. Dia merasa itu bagian dari bahasa. Padahal itu kalau orang-orang dulu mungkin itu sudah tapok untuk lambenya aja. Mulutnya mungkin sudah ditempeleng itu sama orang dulu. Tapi sekarang berubah. Dulu kita ngomong ke orang tua kok sampai begitu, diapain kira-kira kita? Ayo, balenin ayo, ulangi lagi. Ya, kira-kira diulang beneran nggak? Ya takut. Kalau sekarang ulangi lagi, ya diulangi beneran. Anak sekarang, kalau dulu orang tua kalau marahin anaknya begitu, oh diulangi lagi nggak? Enggak. Kalau sekarang ulangi lagi nggak? Ya diulangi. Rusak tatanan termasuk ucapan. Dan rusaknya ucapan ternyata bukan hanya di masyarakat saja. Sampai kemudian orang yang menduduki jabatan pun ucapannya sering memalukan. Beras mahal, makanya jangan makan beras. Makan singkong. Itu kan nggak solusi. Tapi muncul. Ya, daging mahal, makan bekicot sana. Cabai mahal, nggak usah pakai cabai. Minyak mahal, direbus. Nah, padahal itu diucapkan oleh seseorang yang dipercaya, tapi nggak memunculkan solusi. Kadang masya Allah, ya harusnya malu, ya harusnya malu. Tapi ya begitulah, itu konsekuensi dari adab Islami yang hilang. Jadi sebuah adab yang diajarkan oleh Islam kalau hilang ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah masyarakat yang tatanannya rusak. Makanya nggak boleh disepelekan. Ya masa sifat malu begitu? Iya, sifat malu kalau hilang artinya kita telah menghilangkan salah satu ajaran Islam dan itu menjadikan tatanan masyarakat menjadi rusak. Ya. Makanya lisan tidak terjaga, akhirnya timbul fitnah, ya, timbul berita bohong, dan yang parah tanpa
tanpa merasa bersalah. Orang memfitnah orang itu nggak merasa bersalah, itu ya hari ini. Media sosial penuh dengan caci maki, penuh dengan hujatan, penuh dengan fitnahan, dan orang nggak merasa bersalah. Itu karena hilangnya malu. Kalau sudah hilang malu, berarti imannya nggak beres. Orang kok nyebar fitnah, nyebar berita bohong, itu berarti nggak punya malu, dan kalau nggak punya malu, imannya berarti bermasalah. Masya Allah. Hilangnya malu itu ternyata berat konsekuensinya untuk masyarakat. Ya. Ketiga, hilangnya amanah dan kejujuran. Orang itu kalau hilang rasa malu, kejujuran menjadi mahal. Kejujuran menjadi mahal. Amanah menjadi mahal. Kenapa? Karena orang itu mau melakukan apapun nggak malu lagi. Ya, ini efek besar. Orang kok kehilangan malu, akhirnya amanah itu menjadi terabaikan. Kejujuran menjadi mahalnya luar biasa. Ada orang ngutang. Ini sering saya jadikan contoh karena di masyarakat kita itu masyarakat yang suka hutang. Satu karena keadaan, ya satu karena keadaan, kedua karena ada kesempatan. Yang keadaan itu boleh. Tapi kalau yang karena kesempatan, wah semua di media sosial bisa nih saya pakai nih. Pakai KTP ini macam-macam. Bang, saya mau pinjem duit, nanti bulan depan saya bayar. Ucapan itu kalau diucapkan rata-rata tepat waktu atau meleset. Yang bapak-bapak alami loh ya. Kira-kira di Indonesia ucapan itu seringnya meleset atau tepat waktu? Loh, sepakat semasjid ini. Artinya ketika budaya malu itu hilang, maka kejujuran itu menjadi mahalnya luar biasa. Karena orang menyelisih janji itu nggak malu lagi. Dia minjem duit sama teman, sama saudara, sama siapapun, pasti meleset. Kebanyakan meleset. Kok nggak malu? Enggak, karena budaya malu hilang. Dan itu tandanya imannya bermasalah. Kang, nanti saya ganti ya bulan depan kalau saya gajian. Gajian nggak ngubungi sama sekali. Ya kan? Nggak ngubungi sama sekali. Mahal. Maka tatanannya rusak, pasti rusak. Gara-gara kehilangan satu sifat. Makanya dimulai dari rumah sendiri, punya janji tepati. Tolong, kita ini sudah ngaji, kalau punya janji tolong tepat waktu. Saya itu berusaha tepat waktu. Sesekali kadang memang meleset waktunya. Tapi kalau meleset ngomong. Contoh, kita punya janji sama orang ketemuan di mana. Kita udah berangkat, ternyata macet. Prediksi 10 menit lagi ternyata nggak nyampe. Itu sebelum tiba waktunya sudah ngomong, Mas, janjian kita jam 7, sekarang sudah jam 6.50. Kok kayaknya 10 menit ini saya belum nyampe, ini macet. Tolong nanti ditunggu ya. Ngomong itu adab. Orang kalau punya rasa malu pasti ngomong begitu. Pasti ngomong, Mas mohon maaf, ini saya kayaknya terlambat sekitar 5 menit ini, tolong ditunggu ya. Tapi kalau di Indonesia, orang ngomong agendanya jam 8, itu kira-kira mulainya jam berapa nantinya? 8:30. Makanya orang itu kadang mengatakan begini, ya namanya juga di Indonesia, itu menandakan budaya malu hilang, Pak. Jangan bangga ada ucapan itu. Kalau saya lebih baik nunggu. Saya pernah dijanjikan agenda saya jam 9:30. Ternyata saya mulai ngisi jam 10:30. Itu dari mulai jam 9 lebih saya ngomong ke panitia. Mohon maaf, tadi saya katanya ngisi jam sekian. Ini kok belum mulai? Wah nggak tahu Pak, ini kok belum mulai begini. Saya itu jadwalnya bukan cuma di sini. Padahal di rumah jadwalnya makan, ya kan? Tapi kan jadwal juga itu.
Bukan sok sibuk, tapi maksud saya itu pengen masyarakat itu tolong. Kalau sudah mengadakan acara begini-begini dikondisikan. Ya tapi kan masyarakatnya memang belum datang, Pak. Pesertanya belum datang. Nah itulah, coba. Berarti agenda sekecil apapun, kalau di sana sudah tidak ada budaya malu, akhirnya begini jadinya. Coba sampai semua perkara dimaklumi gara-gara hilangnya malu tadi. Undangan jam 8, dari rumah masih santai padahal udah setengah 9. Alah, undangannya jam 8, paling mulai juga jam 9. Tuh. Sampai menjadi budaya. Sampai ucapan kita saja rata-rata begitu. Jam berapa undangan? Jam 7. Paling mulai setengah 8, santai lah. Dan semua orang pikirannya begitu lagi. Semua orang begitu, makanya beneran jam 7 datang kosong. Makanya saya itu sering sekali di sebuah acara ketika saya datang masih kosong. Dan saya datang udah duduk di situ. Ya Pak, udah nyampe Pak. Ya, memang jam berapa tadi? Kan jam segini. Ya saya datang jam segini. Gitu. Kemarin saya ngobrol tentang masalah waktu dengan teman. Ya, dengan teman. Dia orang yang luar biasa jaga waktu. Saya ngobrol masalah menjaga waktu ini. Saya pernah datang sebuah acara penting dan itu terlambat hanya beberapa menit saja. Saya ngisi sambutan, lalu kemudian saya sampaikan, mohon maaf, saya datangnya terlambat sekian menit. Pak, itu nggak apa-apa Pak, begitu nggak apa-apa. Ini bukan nggak apa-apa, ini tentang masalah amanah. Saya berusaha menjaga amanah untuk datang tepat waktu dan saya hadir sekian menit setelahnya dan saya terlambat. Ngomong. Ya. Jadi lihatlah hadirin dimuliakan Allah. Hilangnya rasa malu itu sehingga orang itu berada pada situasi bahwa kejujuran, ya, komitmen itu menjadi sesuatu yang mahal banget. Terlalu jujur kayak kita, tepat waktu itu pun kadang kitanya yang terasa jadi aneh. Jujur itu menjadi orang aneh. Undangan jam 8, kita datang jam 8 kurang 10 menit menjadi orang paling aneh karena panitianya belum muncul kadang. Loh, panitianya mana? Ya nggak ada. Memang acaranya kan Pak. Memang dibikin jam 8 soalnya paling-paling nanti ngumpulnya jam setengah 9 atau jam 9. Itulah budaya malu yang diajarkan oleh Nabi. Ternyata efeknya kalau dia hilang, efeknya besar. Efeknya besar, luar biasa. Ya, biasanya yang nggak telat itu adalah jadwal makan, Pak. Kalau undangannya makan itu cepat gitu. Acaranya apa? Oh, makan doang. Oh iya, cepat. Ya, sampai nggak kebagian itu yang terakhir-terakhir. Ya, jadi kalau undangannya makan itu yang terakhir nggak kebagian. Jadi itu perhatikan bahwa malu ini bukan akhlak remeh. Justru orang yang punya sifat malu, dia punya kematangan iman. Mengapa? Karena malu itu salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Malu itu sifatnya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla." Ya. Hayyun sitir yuhibbul haya'a was-sitr fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu punya sifat malu. Maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya, dan Allah menyukai sifat malu. Was-sitr, dan menyukai orang yang menutupi dari aurat tentunya. Fa idza qatasala ahadukum falyastatir. Maka apabila kalian mandi, hendaknya tertutup. Kenapa? Malu sama Allah. Ini aturan Nabi langsung. Jadi kalau kalian mandi, hendaknya tertutup. Mengapa? Allah malu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kita ini nggak pakai baju, itu Allah juga melihat. Ya, makanya saya ingat
Orang-orang terdahulu biasanya punya sarung khusus di samping kamar mandi, kalau mau mandi pakai sarung. Orang-orang jadul itu masih ada yang memegang tradisi itu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, kalau sifat malu itu hilang di masyarakat, maka generasi muda akan rusak. Malu itu sifat mulia, kalau dia hilang dalam sebuah masyarakat, maka pemudanya pasti rusak. Di sekolah, di kampus, saya ini juga sekolah, saya itu juga di kampus, itu selama ini yang ditanamkan kepada kita adalah sifat pemberani, sifat syukur, tapi menanamkan rasa malu ini jarang banget. Setelah saya ingat-ingat, kayaknya jarang diajarkan tentang malu ini. Kalau pemberani diajarkan, sampai ada camping, supaya apa? Supaya kamu jadi pemberani. Ada jurik malam, supaya apa? Supaya menjadi pribadi pemberani. Tapi menjadi pribadi yang punya rasa malu, itu kadang gak diajarkan. Makanya di sekolah hari ini, Masya Allah, rusaknya sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ya, coba sekarang anak SMA, bagaimana penampilan anak SMA sekarang? Masya Allah, make up-nya aja mahal-mahalan. Anak sekarang, kalau anak dulu, ya memang kalau sekarang lebih bening-bening, ya kan? Bening-bening, wong make up-nya mahal, tapi ngalahin emaknya. Pakai make up-nya ngalahin emaknya. Emaknya make up murah, terima. Anak SMA sekarang make up murah nggak terima. Coba, padahal di sekolah itu make up itu dilarang atau enggak, Pak? Dilarang, make up yang terlalu itu dilarang. Tapi karena sekarang itu anak-anak, Masya Allah, takut dicemooh orang, takut ini, takut itu, berubah semuanya. Generasi muda menjadi nggak stabil lagi. Dia sudah seperti tidak bukan umurnya lagi. Dia udah mikirnya kayak emak-emak aja. Kebutuhan ini, dan sebagainya. Budaya pacaran. Karena rasa malu sudah hilang, bahkan saya, Pak, saya ini ya, sudah jelas-jelas saya kuliahnya di Libya. Libya itu jurusan syariah. Itu ketika dulu masih belum nikah, pulang ke rumah, pertanyaan banyak orang apa coba? Lah kamu itu udah punya pacar apa belum? Dan itu pertanyaan serius loh itu. Lah kamu udah punya pacar atau belum? Lah padahal jurusan saya syariah. Pertanyaannya sudah punya pacar atau belum? Tapi itu lumrah di masyarakat. Lumrah di masyarakat. Nah, kamu sudah punya pacar, Perasaannya kalau punya pacar itu prestasi. Kalau nggak punya pacar itu kehinaan. Itu zaman sekarang. Coba betapa nilai itu berbalik betul. Anak muda yang nggak punya pacar itu merasa dia itu kaum yang tersingkir. Aduh, saya ini masih jomblo, gimana caranya? Bingung kalau nggak punya pacar, Pak. Padahal yang harusnya malu menurut syariat adalah orang yang gandeng anaknya orang kanan kiri padahal nggak halal. Itu yang harusnya malu. Tapi hari ini kebalik. Jomblo itu malah malu, padahal dia nggak dosa. Orang nggak punya pacar itu nggak dosa, Pak. Tapi dia yang malu sekarang. Ke sekolah nggak pede karena nggak punya pacar, di tongkrongan nggak pede karena nggak punya pacar, lagi kumpul sama teman-temannya di mana yang lain pada gandeng pacar masing-masing, dia sendirian, nggak pede, perasaannya bahwa dia itu orang yang paling buruk di situ. Padahal menurut pandangan Allah justru orang yang tidak mau megang perempuan yang bukan halal itulah yang mulia. Tapi karena nilai sudah terbalik, jadi yang nggak punya pacar malah bingung.
Itu. Maka ini nggak main-main sifat malu, maka ditumbuhkan di keluarga kita agar punya anak yang punya rasa malu, ya, punya rasa malu. Saya alhamdulillah memutuskan orang pacaran udah beberapa, Pak. Tak putusin betul-betul. Jadi perempuannya saya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu pacarnya si Fulan? Iya Pak. Bapak siapa ya? Saya gurunya. Udah kamu putus sekarang. Kenapa Pak kok suruh putus? Nah, emang kamu cinta banget? Oh iya saya cinta banget begini. Lah tapi saya lihat kamu itu dipermainkan sama dia. Jangan putus sekarang juga. Nggak benar kalau kamu pacaran begini. Oh gitu Pak, ya udah Pak, makasih banyak Pak. Besok laki-lakinya saya bilang, gimana pacarmu itu? Saya diputusin Pak Ustadz. Alhamdulillah. Karena orang nyari jodoh itu kalau udah waktunya insya Allah ketemu. Dan sekarang pacaran dari SMP. SMP itu umurnya baru 12 tahun. Itu kalau dia nikah umur 25, kok dia bertahan sama pacarnya SMP itu, berarti dari umur 12 sampai 25 berapa tahun, Pak? Ya Allah, itu kan banyak tahun. Banyak tahun. Ngapain saja selama itu? Saya punya kawan pacaran 7 tahun, Pak. Kamu kayaknya pacaran dari mulai sekolah. Iya, berapa tahun? Udah 7 tahun. Tak bilang, orang kayak kamu itu cepat putus. Lah, jangan begitulah. Ya iya. Kenapa? Karena pacaranmu udah nggak sehat. Jadi di Facebook itu manggilnya papa dan mama coba. Astagfirullah, saya itu geli bacanya. Udah tak nasihatin, kamu jangan begitu di Facebook, malu-maluin. Lah gimana? Oh, memang panggilanmu begitu. 7 tahun pacaran. Akhirnya saya bilang, ya kamu tuh cepat putus saja. Udah nggak pas kamu sama dia. Saya doakan cepat putus. Ya jangan begitulah, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah putus beneran. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya begitu doang. Dia itu saya arahkan. Karena dia kawan dekat saya. Baik, sudah putus sama yang ini. Saya doakan kamu sudah siap nikah belum? Sudah. Insya Allah jodohmu cepat. Oh begitu. Dia manggil saya Yi. Ya kan, karena saya guru ngaji, manggil saya Yi. Iya Yi. Doakan ya mudah-mudahan cepat dapat. Dan dalam hitungan bulan dia dapat calon, lalu ngomong ke saya, Yi, saya sudah punya calon nih. Orang mana? Orang sana. Gimana kelihatannya? Oh dia kelihatannya baik. Akhirnya saya ditunjukkan, ini orangnya baik, sama ini aja. Udah segera nikah. Hitungan bulan hanya sekitar sebulan 2 bulan jadi dan nikah. Hari ini alhamdulillah laki-lakinya jadi guru ngaji, perempuannya jadi guru ngaji. Dan alhamdulillah punya anak. Jadi saya memutuskan orang itu bukan mutusin karena benci pacarannya, enggak seneng kalau dia itu melanggar banyak nanti di pacaran itu. Itu saya enggak senengin karena anak muda sekarang pacaran sama dengan zina, gitu loh. Pacaran itu pasti ada tumbalnya itu nanti, gitu loh kalau orang pacaran, ya. Baik, jadi orang kalau sudah kehilangan malu maka pemudanya akan rusak. Pemuda akan rusak. Lihatlah hari ini ya, anak-anak kampus itu kalau malam itu banyak yang ke bar, tempat diskotik itu. Saya paham bahwa itu cara mereka mungkin menghilangkan penat. Alasan mereka itu simpel, pusing banget ah. Kamu minum nggak di sana? Ya minum dikit, tapi saya kan nggak sampai mabuk. Katanya kalau nggak sampai mabuk nggak haram. Tuh, anak muda sekarang. Fatwa dari mana minum khamr kalau nggak mabuk nggak haram itu dari mana? Ada lagi anak muda yang begini, orang itu kalau nggak mabuk dan nggak muntah ketika minum itu nggak apa-apa. Fatwa dari mana? Jangan-jangan syaitan tapi fatwa dari syaitan, ya kan? Tapi itu yang dipahami anak muda sekarang, entah infonya dari mana kita nggak paham. Tapi tahu-tahu menjadi pemahaman anak sekarang. Ya Allah. Jadi kalau nggak punya malu, anak muda jadi rusak. Yang kelima,
Kalau budaya malu sudah hilang dari masyarakat, maksiat menjadi budaya. Maksiat itu harusnya hilang. Orang berusaha menghilangkan, bersama-sama menghilangkan. Tapi kalau malu itu, budaya malu sudah hilang, akhirnya menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, sulit untuk dihilangkan karena masyarakatnya seakan-akan mendukung. Coba contoh, ngurus sesuatu, entah tempatnya nggak usah saya sebutin, ngurus sesuatu. Tapi di masyarakat sudah tertanam di benaknya, alah ngurus begini kalau nggak dikasih duit lamanya minta ampun. Kira-kira ada nggak Pak tempatnya kayak gitu itu? Ada nggak? Nggak usah disebut di mananya. Itu kalau nggak kasih duit lamanya minta ampun. Saya sudah ngurus. Nah saya kemarin cepat, kenapa? Saya kasih 200. Itu menjadi budaya. Lintas daerah, bahkan lintas negara barangkali. Tapi itu nyata. Ketika budaya malu itu hilang, maksiat itu seakan-akan didukung oleh semuanya. Ada gampang mah kalau sama sono mah kasih aja berapa jadi itu. Tuh. Itu kan ucapan-ucapan biasa di masyarakat tapi menandakan budaya malu itu hilang. Itu ucapan yang lumrah tapi menandakan rusaknya masyarakat. Gitu loh. Jadi perkataan itu hampir banyak orang ngomong begitu, di sini ngomong begitu, di sana ngomong begitu, tapi itu pertanda rusak. Keadaan itu sudah rusak. Allah ngurus ini mah gampang, kasih aja apa kayak jadi. Nah, kasihin aja kayak gampang jadi. Makanya sebagai penutup hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk ajaran para nabi terdahulu yang dikenal oleh manusia adalah ucapannya, apabila kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Itu adalah ajaran para nabi. Para nabi sebelum Rasulullah itu semuanya mengajarkan perkara yang sama agar umat ini punya rasa malu. Jadi itulah para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ini tumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Satu, malu kepada Allah kalau kita ini sampai meninggalkan kewajiban dan melakukan keburukan. Yang kedua, malu kepada manusia kalau kita sampai menjatuhkan harga diri sehingga dengan malu ini kita menjadi aman. Tapi kalau nggak malu, nanti di tengah masyarakat kita menjadi bahan olok-olokan, menjadi orang yang dipermalukan. Makanya menjaga wibawa di hadapan manusia penting, meninggalkan perkara yang dapat menghilangkan wibawa kita. Yang ketiga, malu terhadap diri sendiri. Malu, kita ini siapa, kok begini, kok nggak berubah-berubah. Harusnya malu pada diri sendiri. Jadi itu, malu di hadapan Allah, malu di hadapan masyarakat, malu terhadap diri sendiri. Ya, semua itu harus kita tanamkan, termasuk kepada keluarga kita. Tolong nasihatin anak-anak kita. Kalau masih kecil, pakai jilbab, nak, malu sama Allah ya, malu sama orang, ini aurat. Nasihatkan dari kecil. Itulah barangkali pelajaran kita pada hari ini tentang sifat malu, sifat mulia, yang mana ini bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Ya, barangkali Bapak-bapak ada yang ada satu. Ada yang mau bertanya? Nah, sana Pak. Cik. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau dulu waktu saya kecil, waktu masih kuliah, ada kalimat izin aku. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Apa itu? Kalau dulu waktu kuliah zaman saya masih muda, ada kalimat izin aku. Sekarang udah nggak ada lagi. Pertama itu. Yang kedua, ini terkait dengan utang. Ya. Ini dalam kehidupan ada pinjem, nggak nyaur-nyaur, tapi petentang aja. Terus
Itu yang pertama. Yang kedua, ada ini kisah nyata. Ada salah satu family punya utang piutang, kemudian meninggal. Kemudian si suami bilang sama istrinya, udah kamu maafkan saja di depan mayatnya. Yang pertanyaan saya, bobot utang itu, bobot dosa itu ngitungnya bagaimana nih Pak Dokter, Pak Ustadz? Pertama adalah orang yang petentang-petenteng, kita lihat juga di media massa, di kehidupan, nggak punya malu, ya. Terus dibayarnya di mana itu? Dosanya, bobotnya, skalanya di mana itu? Yang kedua, yang meninggal ini, kata suaminya, udah dimaafin saja. Nah ini hitungannya bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kata beliau dulu itu ada istilah isin aku. Ya, isin itu malu. Itu kalau dulu memang begitu. Orang itu punya sifat malu itu. Ya memang begitu harusnya. Selalu punya rasa malu. Aku isin. Nah malu ini kan kalau dia terjaga orangnya pasti mulia. Melakukan keburukan malu ya. Sekalipun ada sesuatu yang harusnya kita nggak malu, apa itu menyampaikan kebenaran. Nah itu kita nggak boleh malu, memberanikan diri dan perlu dilatih. Jadi orang kalau istilah itu sudah hilang, ya artinya memang kondisi masyarakat sudah berubah. Ya. Yang kedua tentang utang piutang. Ya. Bagaimana dengan orang yang nggak bayar sudah jatuh tempo, bahkan bukan jatuh tempo lagi, udah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar. Kita yang punya duit berhak untuk nagih. Orang Indonesia itu gara-gara punya sifat gak enakan, itulah yang menghalangi kita kadang untuk nagih hak kita. Wah gak enak saya mau nagih. Yang punya duit siapa, yang gak enak siapa? Kita ini ada rasa gak enakan, apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu paling gak enakan, ya kan? Pekewuh orang bilang, ya pekewuh, ya kan? Coba orang Jawa itu kalau lagi makanan cuma satu piring, ada orang lewat tuh selalu ditawari, makan Pak, karena dia juga sudah paham yang ditawari pasti nggak akan mau. Gara-gara itu makanya dia berani nawarin. Karena jawabannya jelas, pasti yang lewat itu nggak mau, ini cuma basa-basi, ya kan? Jadi berhak untuk nagih. Bagaimana kalau sudah nggak mau ditagih, kok dia malah beli motor, dia malah beli mobil, dia malah jalan-jalan? Perlu kita tegesin betul-betul. Datang ke rumahnya, lalu bilang, Pak, utang sampean sudah sekian tahun. Saya ini sebenarnya malu mau nagih ke sini, tapi ini hak saya. Sampean bayar sekarang. Gimana? Saya nggak ada duit. Baik, itu motor bisa dijual, Pak. Loh, itu beneran. Saya lakukan itu. Ya, itu motor bisa dijual. Nanti bayar utang. Gitu. Memang kadang kita harus tegas. Bayar, apalagi kalau ada bukti, ada catatan tanggal berapa dan lain sebagainya. Memang orang hutang itu salah satu pemutus silaturahim, itu salah satunya hutang. Itu oleh Nabi sudah diwanti-wanti dari zaman dahulu kala. Jadi makanya kalau kita hutang kemudian kok ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya kita nggak berteman, nggak masalah. Nggak masalah, itu kan bukan kita yang putus, tapi gara-gara perilaku dia. Kan gara-gara perilaku dia. Jadi putusnya itu karena sebab. Dan kita sebenarnya nggak benci, cuma kita membatasi diri untuk tidak ketemu dan kita nggak peduli. Tapi kalau dia salam ya kita jawab salamnya, kalau dia nyapa ya kita balas sapaannya. Tetap, cuma kita nggak mau urusan. Gitu lah, itu nggak masalah, ya kan, nggak masalah. Jadi tagih apa yang menjadi haknya jenengan itu bisa dijualkan dari barang milik dia. Itu sebenarnya kalau di pengadilan solusinya begitu.
Gitu. Jadi misal ke pengadilan nih, sesuatu bisa dikatakan pailit kalau nggak bisa bayar utang, itu nanti aset-aset dia itu kan dipakai untuk bayar utang, gitu kan? Pakai bayar utang. Maka kalaupun nggak di pengadilan bisa kita begitu, Pak. Dan sampai ada motor baru, ya ini bisalah untuk bayar utang. Nah, digitukan saja. Yang ketiga terkait dengan orang yang berhutang, pada akhirnya orangnya meninggal, sedangkan utangnya masih ada. Kita itu aturannya jelas. Yang bersangkutan atau si mayit ini punya peninggalan yang namanya warisan. Maka orang kalau nyolatin, sebelum nyolatin biasanya ada mukadimah bagi bapak ibu yang barangkali almarhum punya tanggungan hutang akan menghubungi ahli waris dan akan diselesaikan hutangnya dalam waktu yang segera. Sampaikan ke ahli waris. Dan ini harus kita lakukan. Enak gak enak? Jadi kita itu masih punya kesempatan nagih. Jangan disia-siakan kalau memang kita masih pengen duitnya. Pak, mohon maaf keluarga ya. Tapi ngomongnya jangan di khalayak rame. Kalau bisa kita lagi sendiri, kita ngobrol khusus. Pak, mohon maaf, ini bapak yang wafat ini punya tanggungan hutang ke saya sekian. Ini barangkali nanti bisa diselesaikan oleh ahli waris. Ngomong terus terang. Tapi kalau kesempatan itu dilewatkan dan memilih untuk memaafkan, maka urusannya di hadapan Allah kelar. Kelar, karena kita sudah memaafkan. Ya, kita sudah memaafkan. Jadi kalau memang kita maafkan, itu pun nggak apa-apa disampaikan ke keluarga. Bapak, mohon maaf, almarhum sebenarnya punya hutang ke saya. Sekian. Ini sudah sekian tahun, ternyata belum dibayar. Dan hari ini, insya Allah saya lunaskan. Untuk apa sih itu disampaikan? Untuk memberikan pelajaran kepada keluarga semuanya bahwa hutang itu ternyata nggak main-main. Nih buktinya bahwa utang sampai mati belum kebayar. Jadi kita sampaikan itu dalam rangka memberikan pelajaran kepada keluarganya, gitu loh. Keluarganya tahu nggak kalau dia utang kira-kira? Ya, kadang ada orang itu punya utang kan diam-diam aja. Seorang suami karena kebutuhan ngutang, tapi diam-diam istrinya nggak tahu. Tapi ada suami yang terbuka banget. Dek, mohon maaf, saya punya utang ke fulan. Istrinya pun tahu. Jagain kalau dia meninggal, istrinya tahu saya utang di mana saja. Tapi ada tipe suami yang nggak pernah terus terang. Karena kan gengsi, gitu kan? Makanya dia kalau ngutang catatannya entah di mana, yang tahu hanya dia sama Allah. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dan lain sebagainya. Nah itu makanya disampaikan itu memberikan pelajaran kepada keluarga yang bersangkutan, dan barangkali nanti dari pembicaraan itu istri almarhum itu mungkin nanti akan menyampaikan ke tetangga, ya Allah ternyata suami saya punya utang ke si fulan dan belum dibayar sampai mati. Akhirnya menjadi pelajaran bagi masyarakat. Ya, jadi bisa disampaikan. Jadi hari ini saya maafkan Pak, nggak usah dibayar, ya. Tapi ini saya sampaikan sebagai amanah. Saya memberitahu bahwa yang bersangkutan punya hutang. Jadi begitu. Nah, oke. Sudah, kalau diteruskan sampai duhur nanti, jadi kita cukupkan. Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Didoakan mudah-mudahan semuanya rezekinya lancar, berkah berlimpah. Mudah-mudahan semuanya tidak punya hutang. Mudah-mudahan semuanya punya sifat mulia, yaitu sifat ma'al ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian suruk pada pagi hari ini. Temanya adalah malu. Malu karena berbuat maksiat kepada Allah dan kepada manusia. Baik, Ustaz, rupanya sudah tiba waktu suruk. Kita tutup dengan tasbih ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.